Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan berita Indonesia 16. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, warga Jebolo A RT 5 RW 1 Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang kembali meminta keadilan kepada pemerintah atas kejadian pengrusakan rumah. Berikut penggusuran dan penganiayaan terhadap warga. Pada tanggal 18 Februari 2021 oleh pihak yang mengaku selaku hak milik tanah atas nama Bapak Setiawan. Menurut penuturan warga Jebolo, tanah itu bukan milik Bapak Setiawan, melainkan tanah wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Semarang. Karena sampai saat ini pun Bapak Setiawan belum bisa menunjukkan bukti yang kuat. Tutur Pak Heri selaku kuasa pendamping warga Jebolo. Dari tanggal 18 Februari 2021 sampai bulan Desember 2021, saat ini warga Jebolo yang tergusur hidupnya masih terlunta-lunta. Ada yang sebagian warga membuat bedeng atau rumah gubuk di pinggiran-pinggiran rel kereta api. Ada yang numpang di rumah saudaranya, dan bahkan ada yang ngontrak kamar kecil yang dihuni ke 4-5 orang, termasuk anak-anaknya. Selaku kuasa pendamping warga Jebolo, Bapak Heri menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Adanya dugaan telah terjadi mafia tanah di atas tanah wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Semarang, sebagaimana tertulis dalam sertifikat HM nomor 474 yang dijadikan dasar kepemilikan Saudara Setiawan dari PT Mutiara Regency Property untuk melakukan pengrusakan beserta isinya terhadap 209 rumah warga Jebolo, Kota Semarang oleh ratusan preman suruhan pihak pengembang dan oknum Satpol PP Kota Semarang. Diminta hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dan serius agar tegaknya keadilan bagi masyarakat, dan hal ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Bapak Joko Widodo tentang pemberantasan mafia tanah dan pemberantasan premanisme. Tutur Bapak Heri selaku kuasa pendamping warga Jebolo. Berikut ini adalah Bapak Heri beserta para warga yang akan menyampaikan inspirasinya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 kemarin. Namun sebelumnya saya hanya mengingatkan pada Anda semua, silahkan klik tombol like dan subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan kabar dari kami untuk di waktu yang akan datang. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya serta dibagikan kepada teman dan seluruh kerabat Anda semua ya pemirsa. Pada hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam badan sehat
di mana agenda pertemuan pada hari ini adalah menyampaikan catatan perjuangan rakyat Cibolok di dalam mencari dan menuntut keadilan, catatan perjalanan di tahun 2021, dan rencana perjuangan di tahun 2022. Pada hari ini kami juga mengundang media. Kami berharap media bisa menyuarakan perjuangan daripada rakyat Cibolok yang selama ini mungkin semua media, aktivis, mahasiswa, ormas-ormas ngertinya perjuangan di Cibolok ini sudah selesai. Pada hari ini saya tegaskan bahwa perjuangan rakyat Cibolok belum selesai. Perjalanan Cibolok yang penuh liku ini bermula dari perjuangan melalui kuasa hukumnya namanya Pak Sugiono. Kemudian dalam perjalanannya sudah dicabut kuasanya dan kemudian dilanjutkan warga meminta kuasa pendampingan dengan melalui Ormas Gerakan Pemuda Marhenis. Saya sebagai Ormas Gerakan Pemuda Marhenis yang diberi amanah oleh rakyat Cibolok di dalam menuntut keadilan atas kasus Cibolok sudah melakukan upaya sesuai prosedur hukum dan aturan yang berlaku, sekaligus memberi pendidikan hukum dan pendidikan politik kepada rakyat Cibolok, yang mana dalam perjalanan waktu catatan selama tahun 2001, upaya-upaya yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, melayangkan pengaduan kepada Wali Kota Semarang ya pada bulan Maret 2021. Namun sampai hari ini tidak ada tanggapan atas surat resmi yang saya layangkan terkait kasus Cibolok. Kemudian kami mencoba berjenjang menyampaikan pengaduan ke tingkat provinsi, yaitu melalui pengaduan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Belum ada tanggapan, tapi untuk DPRD sudah ada tanggapan, di mana 2 bulan yang lalu telah diadakan dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Namun tindak lanjutnya sampai hari ini juga tidak jelas. Kapan mau diadakan gelar perkara di Komisi A. Upaya lain yang kami lakukan juga melaporkan ke Polda Jawa Tengah, di mana proses hukumnya beberapa warga sudah di BAP, sudah menyerahkan bukti-bukti tentang pengerusakan rumah dan penganiayaan, dan juga telah dimintainya keterangan beberapa pihak. Namun sampai detik ini belum ada perkembangan penangkapan atas pelaku-pelaku penganiayaan terhadap warga Cibolok yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2021. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, melihat situasi dan perkembangan semacam itu, maka Gerakan Pemuda Marhenis selaku kuasa pendamping memandang sudah saatnya kita menyampaikan pengaduan ke tingkat pusat, di mana Kota Semarang tidak ada respon, tingkat provinsi tidak ada respon, dan sekarang saatnya Gerakan Pemuda akan menyampaikan ke tingkat pusat, di mana beberapa waktu yang lalu kami sudah melayangkan surat resmi pengaduan kepada Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun selaku Kepala Pemerintahan Republik Indonesia,
untuk atas nama negara bisa hadir dalam kasus Sibolok, melindungi rakyat Sibolok, karena itu perintah dari amanat konstitusi, di mana di saat aparat sipil, aparat negara di tingkat kota maupun di tingkat provinsi tidak merespon atau stagnan atas pengaduan-pengaduan yang kami layangkan. Yang kedua, kami juga sudah berkirim surat ke Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, dan tanda terimanya sudah kami terima. Ini beberapa, ini yang ke Presiden, ini yang ke Menko Polhukam, tanda terimanya sudah kita terima. Kemudian kami layangkan juga kepada Pak Kapolri. Ini tanda terimanya juga sudah ada, sudah diterima oleh Pak Kapolri. Kami melayangkan surat juga kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Juga sudah kita. Kemudian kami juga layangkan kepada Menteri Pertanahan Republik Indonesia. Ini sudah kami layangkan. Nah, sekarang tentunya permasalahan Sibolok sudah sampai di tingkat pusat. Nah, selanjutnya kami berharap perjuangan ini tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan lebih khusus saya meminta kepada rekan-rekan media untuk mengawal proses ini, karena selama ini banyak sekali media-media yang tidak bisa saya sebutkan menganggap bahwa kasus ini sudah selesai. Dari fakta-fakta yang disampaikan pada hari ini, pada tanggal 26 Desember 2001, saya tegaskan kasus Sibolok tidak selesai dan belum terselesaikan. Narasi-narasi pihak lawan, pihak pengusaha properti, dalam hal ini PT Mutiara Arteri Regency, yang menguasai lahan yang menjadi objek sengketa, itu mengklaim bahwa permasalahan Sibolok sudah selesai. Itu berdasarkan surat pernyataan warga. Jadi ada 3 narasi yang dibangun kalau saya pelajari, yang dianggap sudah selesai. Pernyataan warga. Warga sudah menerima ganti rugi. Ini dasar pihak sebelah yang menyatakan sudah selesai. Padahal kalau kita cermati surat pernyataan tersebut, nanti kami sampaikan kepada media. Secara redaksional jelas tertulis bahwa di situ dikatakan bahwa surat pernyataan warga menerima ganti rugi dan siap membongkar sendiri bangunannya. Itu disebutkan poin 2-nya adalah bahwa berdasarkan kepemilikan saudara Setiawan atas lahan yang sekarang menjadi objek sengketa, yang berdasarkan pada sertifikat HM 474. Pada saat peristiwa itu terjadi, yaitu 18 Februari 2001, alas hak yang ditunjukkan oleh Setiawan pada saat itu, yaitu sertifikat 474, tertulis, ini sertifikat 474-nya nih Pak. 474-nya ini, ya, tertulis di sini atas nama pemiliknya BKM Semarang. BKM Semarang. Artinya ini tanah wakaf. Jadi saya hanya menyampaikan fakta hukum. Saya tidak. Ini yang buat jelas BPN. Ya, ini yang buat BPN. Dan di sini tertulis tidak atas nama Setiawan, tapi atas nama Cipto Suswoyo yang orangnya juga sudah meninggal. Ini pengusaha Cina juga. Ya, pengusaha. Nah,
Ini yang menjadikan dasar Setiawan mengatakan dia sebagai pemilik lahan tersebut. Nah, atas dasar yang seperti ini, tentu secara hukum cacat dan meragukan. Karena dia tidak menunjukkan bukti kepemilikan selain ini. Nah, ini nanti bisa diperkuat dari keterangan warga yang pada saat peristiwa itu terjadi sempat bertemu di kantor kecamatan. Dipertemukan di kelurahan, Setiawan hanya menunjukkan ini bukti kepemilikannya. Tidak ada selain ini. Nah, atas dasar inilah warga menolak bangunannya dibongkar. Jadi tolong dipahami, ini saya diluruskan. Kenapa? Karena warga menjadi sadar bahwa yang bongkar itu bukan pemilik yang sah. Sementara warga mendiami puluhan tahun, sepengetahuan warga itu hanya milik tanah BKM. Dan itu ada bukti pembayaran retribusi kepada BKM dengan KOP BKM. Yang kedua, di tanah objek sengketa tanah ini juga ada tanah yang sudah bersertifikat. Kebetulan ada juga seorang warga yang sertifikat itu atas nama Aziz. Itu juga sekarang juga melakukan upaya klarifikasi ke BPN. Karena di atas tanah tersebut sekarang dibangun bangunan kantor PT Mutiara Arteri. Dan itu berada di atas tanahnya saudara Aziz. Ini surat pernyataannya dari warga. Surat pernyataan dari warga, semua warga dibuat seperti ini. Tapi menurut keterangan warga, pada saat tanda tangan ini ditutupin. Jadi ini juga cacat secara hukum. Tidak sah secara hukum. Karena warga suruh tanda tangan doang. Nah, isinya saya bacakan bahwa saya mengakui kalau rumah saya yang terletak di Jalan Cibolong, Kelurahan Sambirejo, tanah adalah milik Setiawan berdasarkan sertifikat 474. Jadi Setiawan mengaku dirinya adalah pemilik berdasarkan 474. Padahal tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman 474 itu isinya seperti ini. Ya. Atas peristiwa itu maka terjadilah peristiwa pengerusakan rumah karena tidak memenuhi prosedur yang benar, di mana saudara Setiawan tidak melakukan upaya gugatan ke pengadilan, sehingga penggusuran rumah pada tanggal 18 Februari 2001 yang dilakukan oleh Satpol PP itu bukan atas perintah keputusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Dan satu lagi, pada saat itu status pemerintahan Kota Semarang dimisioner, di mana wali kota belum dilantik. Sehingga perintah daripada penggusuran dari Satpol PP itu juga berdasarkan investigasi, bukan berdasarkan perintah sekda. Karena aturan pemerintahan manakala dimisioner itu PJS-nya adalah sekda. Itu pun bukan atas perintah sekda, tapi atas perintah Distaro. Kejanggalannya di sini. Distaro melakukan perintah kepada Satpol PP yang mana kedudukannya selevel. Memberi perintah Satpol PP atas dasar surat permohonan Setiawan berdasarkan sertifikat kepemilikan 474. Oleh mereka langsung ditindaklanjuti sehingga terjadi proses penggusuran. Karena terjadi perlawanan, maka ada upaya perlawanan dari warga. Pihak Setiawan mengutus beberapa orang-orangnya sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dan itu disaksikan oleh banyak mata. Karena juga terjadi pembiaran oleh aparat hukum, di mana di situ disaksikan oleh jajaran kepolisian, bahkan dari instansi terkait juga ada. Fakta-fakta ini didukung dari dokumen-dokumen video maupun foto-foto yang disampaikan ke kami. Dan ini sudah kami sampaikan kepada
pihak aparat, dan bisa juga saya sampaikan kepada teman-teman media. Nanti akan kita berikan. Kami pada hari ini melakukan refleksi perjuangan rakyat Sibolok selama tahun 2021 yang sampai hari ini pihak-pihak terkait di Kota Semarang maupun provinsi belum melakukan langkah-langkah signifikan untuk penyelesaian kasus Sibolok. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat Sibolok Kota Semarang, korban pengerusakan 209 rumah dan penganiayaan yang dilakukan oleh ratusan preman-preman suruhan Saudara Setiawan, pengusaha properti PT Mutiara Regency Properti. Mohon kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi kami rakyat Sibolok, karena kami sudah melapor kemana-mana tidak dapat tanggapan. Adapun langkah-langkah kami sudah melapor ke jajaran kepolisian dari tingkat Polres Semarang sampai tingkat Kapolda. Laporkan kami sudah 1 tahun, tapi para pelaku dan otak pengerusakan rumah warga dan penganiayaan warga Sibolok sampai saat ini tidak ditangkap kebal hukum. Kami hanya mendapat SP 2HP sampai 4 kali, tapi prosesnya sampai sekarang tidak jelas. 2. Kami sudah dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah 2 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini juga tidak ada kejelasan. 3. Kami sudah mengadu ke Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Semarang, juga tidak ditanggapi. Mereka menutup mata dan diam seribu bahasa. Katanya permasalahan di Sibolok sudah selesai. 4. Kami sudah juga melaporkan ke Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, tidak ditanggapi. Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kemana lagi kami menuntut keadilan bagi rakyat Sibolok jika semua aparat sipil dan kepolisian diam seribu bahasa? Apakah begitu hebatnya Saudara Setiawan, pengusaha PT Mutiara Regency Properti, sehingga bisa mengondisikan semua dan kebal hukum? Bapak Jokowi, kami rakyat Sibolok memohon agar Bapak Jokowi turun tangan demi tegaknya keadilan dan hukum tanpa pandang bulu. Apalagi objek tanah yang jadi sengketa seluas 17 hektar ini berdasarkan sertifikat HM474 adalah tertulis milik Badan Kesejahteraan Masjid Semarang atau wakaf, yang saat ini dikuasai oleh Saudara Setiawan, PT Mutiara Regency Properti. Bapak Jokowi, kami sampaikan tuntutan rakyat Sibolok Kota Semarang ini dan sangat berharap Bapak mendengar dan cepat menindak untuk menindak semua oknum-oknum yang terlibat tanpa pandang bulu. Demikian disampaikan, sekali lagi kami mohon perhatian Bapak Presiden Joko Widodo.
Semarang 26 Desember 2021. Koordinator Warga Cebolo Kota Semarang Badrun Prabowo. Terhormat Ibu Puan Maharani, Ketua DPRD RI Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat Cebolo Kota Semarang, korban pengrusakan 209 rumah dan penganiayaan yang dilakukan oleh ratusan preman-preman suruhan saudari Setiawan, pengusaha properti PT Mutiara Arteri Regency, memohon kepada Ibu Puan Maharani, Ketua DPRD Republik Indonesia, untuk adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi kami karena sudah melapor kemana-mana tidak dapat tanggapan. Adapun langkah-langkah kami sudah melapor ke satu jajaran kepolisian dari tingkat Polres Semarang sampai tingkat Kapolda. Laporan kami sudah 1 tahun, tapi para pelaku dan otak pelaku pengrusakan rumah warga dan penganiayaan warga Cebolo sampai ini tidak ditangkap kebal hukum. Kami hanya mendapat SP 2 HP sampai 4 kali, tapi prosesnya tidak jelas. 2. Kami sudah dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah 2 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini juga tidak ada kejelasan. 3. Kami sudah mengadu ke Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Semarang, juga tidak tanggapi. Mereka menutup mata dan diam 1000 bahasa. 4. Kami sudah juga melaporkan ke Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar, juga tidak tanggapi. Ibu Puan Maharani, Ketua DPRD Republik Indonesia, kemana lagi kami menuntut keadilan jika semua aparat sipil dan kepolisian diam 1000 bahasa? Apakah begitu hebatnya saudara Setiawan, pengusaha PT Mutiara Regency Property, sehingga bisa mengondisikan semua dan kebal hukum? Ibu Puan Maharani, kami rakyat Cebolo memohon agar Ibu Puan Maharani turun tangan untuk tegaknya keadilan dan hukum tanpa pandang bulu. Apabila objek tanah yang jadi sengketa seluas 17 hektar ini berdasarkan sertifikat HM 474 adalah tertulis milik Badan Kesejahteraan Masjid Semarang yang saat ini dikuasai oleh saudara Setiawan PT Mutiara Arteri Regency. Ibu Puan Maharani, kami sampaikan tuntutan rakyat Cebolo Kota Semarang ini dan sangat berharap Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPRD RI mendengar untuk cepat bertindak untuk menindak semua oknum-oknum yang terlibat tanpa pandang bulu. Demikian disampaikan, sekali lagi kami mohon perhatian Ibu Puan Maharani, Ketua DPRD RI. Semarang 26 Desember 2021. Juru bicara warga Cebolo Kota Semarang, Dwi Asih Mulyani. Pada yang terhormat Bapak Jenderal Andika Panglima TNI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat Cebolo Kota Semarang, korban pengrusakan 209 rumah dan penganiayaan yang dilakukan oleh ratusan preman-preman suruhan saudara Setiawan, pengusaha properti PT Mutiara Arteri Regency, memohon kepada Bapak Panglima TNI untuk adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi karena kami sudah melapor kemana-mana tidak dapat ditanggapi. Adapun langkah-langkah kami sudah melapor ke 1. jajaran kepolisian dari tingkat Polres Semarang sampai tingkat Kapolda. Laporan kami sudah 1 tahun, tapi para pelaku dan otak pelaku pengrusakan rumah warga dan penganiayaan warga Cebolo sampai saat ini tidak ditangkap kebal hukum. Kami hanya mendapat SP 2 HP sampai 4 kali, tapi prosesnya tidak jelas. 2. Kami sudah dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah 2 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini juga tidak ada kejelasan. 3. Kami sudah mengadu ke Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Semarang, juga tidak ditanggapi. Mereka menutup mata dan diam 1000 bahasa. 4. Kami sudah juga melapor ke Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar, juga tidak ditanggapi. Bapak Panglima TNI, kemana lagi kami menuntut keadilan jika semua aparat sipil dan kepolisian diam 1000 bahasa? Apakah itu hebatnya saudara Setiawan, pengusaha PT
Mutiara Regency Property sehingga bisa mengondisikan semua dan kebal hukum. Bapak Panglima TNI, kami rakyat Jebolo memohon agar Panglima TNI turun tangan untuk tegaknya keadilan dan hukum tanpa pandang bulu. Apalagi objek tanah ini, tanah yang jadi sengketa seluas 17 hektar ini, berdasarkan sertifikat AM 474 adalah tertulis milik Badan Kesejahteraan Masjid Semarang Wakaf. Saat ini dikuasai oleh Saudara Setiawan PT Mutiara Arte Regency. Bapak Panglima TNI, kami sampaikan tuntutan rakyat Jebolo Kota Semarang ini dan sangat berharap Bapak mendengar di Semarang 26 Desember 2021. Kami jubir warga Jebolo Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat Jebolo Kota Semarang, korban pengerusakan 209 rumah dan penganiayaan yang dilakukan oleh ratusan preman-preman suruhan Saudara Setiawan, pengusaha properti Mutiara Arte Regency. Memohon kepada Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia untuk adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi kami karena sudah ini juga tidak ada kejelasan. Ketiga, kami sudah mengadu ke Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Semarang, juga tidak ditanggapi. Mereka menutup mata dan diam seribu bahasa. Empat, kami sudah melaporkan ke Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar juga tidak menanggapi. Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, kemana lagi kami menuntut keadilan jika semua aparat sipil dan kepolisian diam seribu bahasa? Apakah begitu hebatnya Saudara Setiawan, pengusaha PT Mutiara Regency Property, sehingga bisa mengkondisikan semua dan kebal hukum? Bapak Menko Polhukam RI, kami rakyat Jebolo memohon agar Bapak turun tangan untuk tegaknya keadilan dan hukum tanpa pandang bulu. Apalagi objek tanah yang jadi sengketa seluas 17 hektar ini berdasarkan sertifikat HM 474 adalah tertulis milik Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang ini, dan sangat berharap Bapak kepada Bapak yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat Jebolo Kota Semarang, korban pengerusakan 209 rumah dan penganiayaan yang dilakukan oleh ratusan preman-preman suruhan Setiawan, pengusaha properti Mutiara Arte Regency, memohon kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi kami, karena kami sudah melaporkan kemana-mana tidak dapat tanggapan. Adapun langkah-langkah kami sudah melaporkan ke jajaran kepolisian dari tingkat Polres Semarang sampai tingkat Kapolda. Laporan kami sudah 1 tahun, tapi para pelaku tidak otak pelaku pengerusakan rumah warga dan penganiayaan warga Jebolo sampai saat ini ditangkap dan kebal hukum. Kami hanya mendapat SP 2HP sampai 4 kali, tapi prosesnya tidak jelas. Yang kedua, kami sudah dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah 2 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini juga tidak ada kejelasan. DPRD Kota Semarang juga kita tidak ditanggapi. Turun tangan untuk tegaknya keadilan dan hukum tanpa pandang.
tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya karena semua itu gratis.